ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian asma wa sifat. Insyaallah kajian berikutnya adalah tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang Maha mengampuni dosa. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya semakin kita mempelajari nama-nama Allah, maka kita harus semakin kenal dengan Allah dan harus semakin memahami hakikat diri kita. Umpamanya kita sudah mempelajari nama Allah, yaitu Allah, dan kita sudah pelajari maknanya, apa tujuannya. Ternyata Allah adalah Al-Ma'luh, yang berhak disembah sebagai ilah. Kalau Allah adalah ilah yang berhak disembah, maka berarti kita adalah seorang hamba yang harus menyembah. Kita sudah mempelajari nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Berarti kita harus menyadari bahwa diri kita adalah seorang hamba yang butuh kasih sayang, yang butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ghani, Maha Kaya. Berarti kita adalah miskin. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Berarti kita adalah penyakitan. Allah Subhanahu wa taala Qawi, Maha kuat. Berarti kita adalah lemah, dan seterusnya. Jadi seharusnya semakin kita mempelajari nama-nama Allah, kita harus semakin kenal dengan Allah dan harus semakin memahami hakikat diri kita. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'arafa rabbahu 'arafa nafsahu." Siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan mengenal hakikat kehinaan dirinya. Jadi ada selama ini yang kita selalu keliru, sering dengar orang mengatakan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu, katanya siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kebalik, itu maudhu'
yang benar, yang sahih adalah man arafa rabbahu arafa nafsah. Siapa yang mengenal Allah dengan baik, maka ia akan mengenal kelemahan-kelemahan dirinya. Ia akan mengenal hakikat daripada dirinya. Nah, inilah pentingnya mempelajari tauhid, mempelajari nama-nama dan sifat Allah, agar supaya kita semakin mengenal Allah. Karena kalau kita semakin kenal Allah, kita akan melihat kelemahan-kelemahan diri kita, kita akan tahu hakikat diri kita, sehingga kita benar-benar yakin bahwa kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah yang berikutnya adalah At-Tawwab. At-Tawwab asal katanya taubat. Taubat menjadi tawwab dalam ilmu nahu, ilmu sharaf ini dinamakan dengan bina mubalaghah, terus menerus tanpa henti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hambanya dengan terus menerus tanpa henti. Ini adalah salah satu nama dan sifat Allah. Kalau begitu, karena salah satu nama Allah terus menerus memaafkan tanpa henti, berarti kita gimana? Terus menerus berdosa dan tidak boleh berhenti bertaubat. Ya, kenapa Allah mengatakan, menjadikan salah satu sifatnya dengan bina mubalaghah, terus menerus tanpa henti memaafkan hambanya? Karena hambanya pun tidak pernah berhenti melakukan dosa. Tidak pernah berhenti melakukan dosa. Karena tidak pernah berhenti melakukan dosa, maka tidak boleh berhenti bertaubat. Tidak boleh berhenti bertaubat. Maka Allah pun tidak berhenti memaafkan hambanya. Kalau Allah berhenti memaafkan hambanya atau membatasi maafnya terhadap hambanya, maka tidak ada yang masuk surga. Kenapa? Karena manusia tidak pernah berhenti melakukan dosa. Karena kita tidak pernah berhenti melakukan dosa, maka tidak boleh juga berhenti bertaubat. Maka Allah pun tidak berhenti memaafkan sampai ruh ada di kerongkongan. Karena kalau Allah katakan setiap orang aku kasih jatah maaf 1000 kali, maka tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Nah, jadi asal kata daripada At-Tawwab dari bahasa Indonesia adalah Allah Maha mengampuni dan terus menerus mengampuni hambanya. Tidak ada batas. Maka dalam hadis kudusi Allah katakan, ya ibnu Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani la ubali. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai anak manusia, seandainya engkau memiliki dosa di antara sepenuh antara langit dan bumi. Jauh enggak antara langit dan bumi? Jauh. Allah katakan, seandainya engkau memiliki dosa yang penuhnya adalah sepenuh antara langit dan bumi, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, la ubali, aku tidak peduli dosa yang sebanyak itu, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah terus menerus menerima taubat kita, menerima permintaan maafan kita sampai ruh kita ada di kerongkongan.
Ini makna taubat. Makna dasar taubat adalah kembali. Makna dasar taubat adalah kembali. Maka tawab bisa dipakai kepada Allah, bisa dipakai kepada manusia. Taubat bisa dipakai kepada Allah, bisa juga dipakai kepada manusia. Manusia yang berdosa lalu bertaubat dan dia terus menerus bertaubat kepada Allah, dinamakan orang itu adalah tawwab. Dinamakan orang itu adalah tawwab. Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memaafkan hambanya, maka Allah juga dinamakan dengan tawwab. Kenapa? Karena makna dasar tawwab adalah kembali. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Bertaubatlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Allah, thumma tubu ilaih, kemudian kembalilah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Siapa orang yang bertaubat itu? Adalah orang yang tadinya dia melakukan kesyirikan, dia kembali mentauhidkan Allah. Ini namanya tauhid. Ini namanya taubat. Orang yang tadinya kufur pada Allah, ia kembali bersyukur kepada Allah. Ini namanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadinya melakukan dosa-dosa kepada Allah, lalu dia sadar, dia berhenti, dia kembali melakukan perintah-perintah Allah. Ini namanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah, apa yang dimaksud Allah kembali? Kalau hambanya melakukan dosa, dia membenci orang itu. Karena Allah benci kepada dosa, benci kepada maksiat. Maka kalau ada seorang hamba yang melakukan maksiat, maka Allah membencinya karena ia melakukan maksiat. Tapi kalau orang ini kembali dari maksiat kepada ketaatan, maka Allah pun kembali menyayanginya. Allah pun kembali menyayanginya. Jadi kalau kita maksiat, Allah benci. Lalu kita kembali beribadah kepada Allah, maka Allah pun kembali menyayangi kita. Itu yang dimaksud Allah kembali. Maka tawab bisa dipakaikan pada Allah, bisa dipakaikan kepada manusia. Kalau kita melakukan dosa, maka kita bertaubat, kita kembali melakukan ketaatan, maka Allah pun kembali mencintai kita. Maka perhatikan dalam ayat-ayat taubat, Allah selalu tutup dengan Rahim. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Kalau kita sudah kembali, Allah juga kembali menyayangi kita. Kalau kita sudah meminta ampun, Allah pun kembali menyayangi kita. Ini yang dimaksud Allah kembali yang pertama. Yang kedua yang dimaksud Allah kembali, kalau hambanya melakukan maksiat, maka Allah marah. Karena Allah benci dengan maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala marah, maka Allah akan mengambil nikmatnya. Allah akan memberikan hukumannya. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, kita bertaubat dan kembali melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah pun kembali memberikan rizki yang dia ambil. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama'a alaikum midrara. Wahai kaumku, beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah akan dosa yang engkau lakukan, lalu kembalilah engkau taat kepada Allah. Kembalilah engkau beribadah kepada Allah. Kalau begitu, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang deras. Allah akan turunkan kepada kalian rizki yang banyak.
Kenapa? Karena kalau manusia itu maksiat, maka antara lain konsekuensi maksiat adalah nikmat diambil. Maka kalau sudah bertaubat, nikmat dikembalikan. Nikmat dikembalikan. Maka dari itu ulama-ulama kita mengatakan antara lain faktor terbesar seseorang kehilangan nikmat, antara lain faktor terbesar seseorang mendapatkan kesulitan-kesulitan, musibah-musibah adalah karena dosa yang ia lakukan. Maka faktor terbesar untuk mendatangkan nikmat itu, untuk keluar dari kesulitan itu adalah taubat. Adalah taubat. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan Allah kembali. Ya, apa yang dimaksud Allah kembali? Ketika hambanya melakukan maksiat, Allah membencinya. Lalu ketika hamba itu bertaubat, Allah kembali menyayanginya. Ketika seorang hamba melakukan maksiat, Allah mengambil nikmatnya. Kalau mereka sudah bertaubat, Allah kembali memberikan nikmatnya kepada mereka. Maka dari itu taubat adalah merupakan ibadah yang sangat agung, yang akan membuat kita selamat, bahagia sampai akhirat kelak. Taubat adalah ibadah yang sangat agung untuk mendatangkan rezeki. Laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun, kata Allah. Kenapa sih mereka tidak bertaubat kepada Allah? Kalau mereka bertaubat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan rahmat yang sangat banyak. Kita sudah pelajari hal ini tentang taubat adalah sebab rezeki dalam masalah pembahasan Ar-Rahman kemarin. Jemaah sekalian, maka dari itu taubat tidak boleh dipandang orang yang beriman sebagai ibadah rendahan. Selama ini kita menganggap remeh ibadah taubat itu. Untuk apa saya bertaubat? Apa dosa saya? Kan sering begitu. Jemaah sekalian, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Menurut Bapak, malaikat dengan para nabi, para rasul itu muliaan mana? Para rasul dan nabi. Kenapa para rasul dan nabi itu lebih mulia dari malaikat? Karena para rasul dan nabi itu iman mereka itu naik terus, tidak pernah turun. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, karena para rasul dan nabi itu beribadah kepada Allah disertai dengan syahwat. Disertai dengan syahwat, karena mereka juga manusia biasa. Adapun para malaikat itu imannya datar terus, enggak naik, enggak juga turun. Datar terus. Itu malaikat. Maka kalau Allah katakan sujud, sujudlah dia sampai hari kiamat. Dia enggak pernah capek, enggak pernah bosan. Kenapa? Karena ia diciptakan dengan tidak memiliki syahwat. Dia diciptakan memang untuk khusus beribadah. Maka itulah perjuangan kita di atas dunia ini. Kenapa berat bagi kita beribadah kepada Allah? Karena kita punya syahwat. Karena kita sangat mencintai dunia ini. Kemarin kita sudah bahas, mana lebih banyak usia kita habiskan beribadah ketimbang mencari rizki. Cari rizki. Mana tenaga kita yang lebih banyak kita habiskan untuk beribadah atau untuk cari rizki? Cari rizki. Mana pikiran kita yang lebih banyak kita habiskan untuk beribadah ataukah untuk cari rizki? Juga cari rizki. Padahal rizki adalah sesuatu yang ditakdirkan. Maka dari itu kendala terbesar kita di atas dunia ini dalam beribadah kepada Allah adalah dunia. Kita sangat mencintai dunia ini. Maka dari itu
manusia, orang-orang yang beriman yang selain Rasul dan para Nabi, itu mereka imannya naik turun, naik turun. Tadi kalau Rasul bagaimana imannya? Naik terus. Kalau para malaikat bagaimana? Datar. Dia tidak punya syahwat, tidak ada keinginan untuk dunia. Memang dia diciptakan adalah untuk beribadah. Kalau manusia yang beriman bagaimana? Kita orang yang beriman kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Faktor terbesarnya kita imannya turun apa? Adalah dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, pernah saya mengalami kejadian yang sangat ngeri. Kata Abu Hurairah. Kenapa dia bilang sangat ngeri? Kata dia, satu ketika dia duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW datang. Kata Nabi, di antara kalian yang duduk ini ada yang akan masuk neraka, dan kelak di neraka giginya sebesar gunung Uhud. Nah, ini menunjukkan bagaimana ini nanti sangat dahsyat hukumannya. Kita sudah pelajari bahwa penduduk neraka itu postur tubuhnya sangat besar-besar, supaya mereka mengalami azab itu lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi Nabi ngomong, di antara kalian yang duduk ini nanti ada yang akan masuk neraka, dan di neraka dia punya gigi sebesar gunung Uhud, besar-besarnya giginya. Artinya supaya sangat dahsyat bagi dia neraka itu. Abu Hurairah bilang, sejak Nabi mengeluarkan pernyataan itu, aku enggak pernah nyenyak tidur. Karena Nabi kalau ngomong enggak pernah meleset, enggak pernah bohong. Kata Abu Hurairah, terus menerus aku perhatikan keadaan kami yang sedang berkumpul dengan teman-teman saat itu. Siapa di antara kami? Aku terus perhatikan. Satu persatu meninggal dunia. Dan aku perhatikan mereka yang duluan meninggal dunia itu secara zahir dan secara tanda-tanda yang disampaikan Nabi. Mereka itu adalah mati dengan husnul khatimah. Pak, apa ciri-ciri husnul khatimah yang paling besar, yang paling tinggi? Ciri-ciri husnul khatimah yang paling tinggi adalah ia beribadah dengan istiqamah. Maka hati-hati. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang beriman dan beristiqamah beribadah kepada Allah, beriman lalu istiqamah beribadah kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Di saat mati kelak dia, Allah turunkan malaikat untuk mengambil rasa takutnya menghadapi kematian ini dan rasa sedihnya meninggalkan dunia. Maka kalau orang tanya, apa ciri-ciri husnul khotimah yang paling tinggi? Adalah Anda lihat kalau dia sudah kembali kepada Allah, dia beribadah dengan istiqamah sampai mati. Nah, maka Abu Hurairah mengatakan secara zahir, teman-teman yang waktu itu ngobrol yang datang Rasul satu persatu meninggal dunia, dan secara zahir saya lihat mereka husnul khatimah. Tinggal 2 orang lagi, kata Abu Hurairah, saya dengan Rajjal, namanya Rajjal. Ini tambah enggak nyenyak nih tidurnya Abu Hurairah. Yang lain sudah meninggal dan dia lihat secara zahir husnul khatimah. Tinggal Abu Hurairah dengan Rajjal. Mereka hidup sampai Rasul wafat, bahkan disampai dalam kepemimpinan Abu Bakar. Dia berpikir, ini yang dimaksud Rasul siapa? Saya ataukah Rajjal? Rasul tidak mungkin bohong. Rajjal orang yang hafal Al-Quran. Rajjal adalah orang yang hafal Al-Quran, dan Rajjal orang yang khusyuk dalam salat.
nilai kehusukan dia dalam sholat rata-rata ke atas, dan itu diakui oleh para sahabat. Nah, ini bingung juga nih Abu Hurairah. Abu Hurairah bingung. Kenapa? Karena dia melihat kepribadian Rajal juga adalah orang yang taat, hafal Al-Quran. Kalau sholat khusyuk banget, nggak bisa tidur Abu Hurairah. Maka dia katakan ini cerita paling mengerikan dalam hidupnya. Siapa yang dimaksud Rasul yang akan masuk neraka antara aku dengan Rajal? Ketika dalam kepemimpinan Abu Bakar banyak orang yang murtad. Di zaman Rasul pun ada orang yang murtad. Tapi yang paling banyak adalah di zaman Abu Bakar. Maka di zaman Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Yang paling banyak murtad adalah dari suku Hanafiyah, suku dari Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab memang musuhnya, memang orang kampungnya itu aneh. Kalau mereka datang ke Madinah rame-rame masuk Islam. Tapi begitu kembali ke kampungnya lagi rame-rame murtad. Hati-hati. Sekarang lagi viral ada orang yang murtad. Banyak orang yang murtad. Hati-hati. Nah, ketika Abu Bakar ingin memerangi Musailamah Al-Kadzab karena mereka murtad, Musailamah yang menjadi pemimpinnya, Abu Bakar berpikir karena Musailamah Al-Kadzab adalah Bani Hanafiyah, maka ia mengirim Rajal kepada Musailamah. Kenapa? Karena Rajal juga adalah dari suku Hanafiyah yang satu suku dengan Musailamah Al-Kadzab. Dia pergi menemui Musailamah Al-Kadzab dan dia katakan agar supaya kembali beriman kepada Allah, jangan murtad, agar supaya tidak terjadi perang. Apa kata Musailamah Al-Kadzab? Rajal, apa sih yang kau cari? Apa sih yang kau cari kalau engkau bersama Abu Bakar? Apa sih yang engkau cari kalau engkau menjadi pengikut Muhammad? Kalau engkau kembali kepada agama kita, kembali kepada suku kita, maka apapun yang engkau inginkan, yang kau inginkan kedudukan kami kasih, yang kau inginkan harta sebanyak apapun kami kasih. Kalau engkau ikut Abu Bakar, apa yang kau dapat? Rajal. Akhirnya Rajal murtad. Barulah Abu Hurairah tenang. Nah, inilah hebatnya dunia ini mempengaruhi kita dalam beribadah. Nah, maka dari itu, kalau rasul-rasul itu imannya naik terus, para malaikat imannya datar terus, syaitan maksiatnya naik terus, orang yang beriman keimanannya naik turun. Tapi apakah para rasul itu melakukan dosa? Para rasul melakukan dosa enggak, Pak? Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini bahwa para rasul juga melakukan dosa. Cuman mereka tidak melakukan dosa besar yang merusak harga diri mereka. Anda katakan Musa melakukan pembunuhan, itu dosa besar, iya, tapi itu dilakukan Musa pada usia 30 tahun sebelum ia diangkat menjadi rasul. Kalau rasul-rasul itu sudah diangkat menjadi rasul, mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Yang mereka lakukan itu adalah dosa kecil. Nah, bagaimana ini mungkin? Malaikat tidak pernah melakukan dosa. Para rasul melakukan dosa walaupun itu adalah dosa kecil. Tapi para rasul itu lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Kira-kira kenapa, Pak? Karena supaya mereka para rasul itu bertaubat. Inilah agungnya taubat ini. Maka orang beriman tidak boleh menganggap rendah ibadah, namanya taubat. Kalau seandainya para rasul itu tidak jatuh pada dosa, maka mereka tidak memiliki ibadah taubat. Mereka tidak memiliki istighfar. Maka perhatikan, karena malaikat tidak melakukan dosa, maka tidak ada zikir malaikat istighfar.
Tidak ada zikir malaikat istighfar. Mereka tidak mengatakan istighfar. Tidak ada ibadah mereka istighfar. Malaikat itu bertasbih, bukan beristighfar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kata Allah, aku ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia di bumi. Malaikat ini protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang selalu membuat kerusakan di atas bumi, yang selalu bertumpah darah di atas bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat-malaikatmu terus bertasbih kepadamu. Jadi malaikat beribadah terus kepada Allah. Dan mereka terus berzikir. Dan apa zikir mereka? Zikir mereka adalah tasbih. Subhanallah. Tapi kalau manusia, zikir mereka yang paling mulia antara lain adalah istighfar. Manusia, zikir mereka yang paling mulia antara lain adalah istighfar. Ibadah mereka yang paling mulia adalah antara lain istighfar. Maka perhatikan, istighfar ini bukanlah merupakan ibadah yang harus kita lakukan setelah melakukan maksiat. Istighfar juga adalah ibadah yang dilakukan setelah melakukan ketaatan. Perhatikan, hampir setiap ketaatan yang kita sudah lakukan ditutup dengan istighfar. Kalau sudah selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah. Kalau sudah selesai menuntut ilmu, kita tutup dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita pelajari kapan harus bertaubat. Ada waktu-waktunya. Nah, jadi jemaah sekalian, seandainya Allah menjadikan para rasul itu rasul yang tidak melakukan dosa, maka mereka tidak memiliki ibadah yang bernama taubat. Tapi Allah tidak mau seperti itu, dikarenakan ibadah taubat ini adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat luar biasa, membuat Allah menyayangi seorang hamba. Maka Allah jadikanlah para rasul itu melakukan dosa, sehingga mereka kalau berdosa mereka melakukan taubat. Ini antara lain hikmahnya. Maka tidak ada rasul yang tidak bertaubat. Nabi Adam melakukan dosa, ya melakukan dosa. Allah marah, iya Allah marah. Maka jangan pernah berpikir apa dosa saya sehingga Allah marah. Jangankan kita, Adam aja melakukan dosa Allah marah. Yang dari tulang sulbinya muncul semua orang beriman, yang dari tulang sulbinya semua rasul dan nabi adalah dari tulang sulbi Adam. Adam adalah satu-satunya manusia yang Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat sujud kepada Adam sebagai bukti kemuliaan Adam. Tapi begitu Adam melakukan dosa, Allah marah enggak? Marah. Nah, ini salah satu kelemahan kita. Apa salah saya? Sehingga saya harus bertaubat. Sehingga kita melihat kalau ada orang mendapatkan hukuman, dosa apa dia? Kan gitu. Dosa apa dia? Nah, maka dari itu antara lain nikmat yang sangat mahal Allah berikan kepada kita ilmu, sehingga kita mengerti mana kesalahan kita. Dan ulama kita mengatakan teman yang paling baik adalah teman yang mampu menunjukkan kesalahan Anda. Anda salah. Kalau dia nggak ngomong, kita nggak tahu kita salah. Kalau kita nggak tahu salah, bagaimana kita bertobat? Nah, maka dari itu Adam alaihi salam, manusia yang sangat mulia, yang Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya. Allah suruh malaikat sujud kepada dia. Semua orang beriman dan para nabi rasul adalah dari keturunannya. Tapi begitu ia melakukan kesalahan, Allah marah enggak? Marah. Itu konsekuensi dosa. Karena Allah marah, Allah ambil enggak nikmat dari dia? Allah hukum enggak? Ya Allah hukum, itu konsekuensi dosa. Allah hukum dia. Allah keluarkan dia dari surga. Allah keluarkan dia dari surga.
Tapi kembali enggak Allah sayang sama Adam? Kembali. Kembali enggak dia mendapatkan surga nanti? Kembali. Kenapa? Karena dia bertaubat. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam bertaubat. Nabi Yunus bertaubat ya? Bertaubat. Dia melakukan dosa. Apa dosanya? Meninggalkan kaumnya. Allah hukum enggak? Allah hukum. Allah marah sama dia? Allah marah. Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Dia kira aku enggak marah, kata Allah. Aku hukum dia. Aku taruh dia di perut ikan. Lalu aku taruh dia di dasar lautan. Allah hukum, Allah ambil nikmat. Lalu bagaimana ia kembali mendapatkan kasih sayang Allah? Bagaimana ia kembali mendapatkan nikmat? Dia bertaubat. Dia menggabungkan 3 hal yang sangat luar biasa di dalam perut ikan: tauhid, tasbih, dan taubat. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluarlah dia dari perut ikan itu. Ragu enggak sih dengan ini? Benar enggak peristiwa ini terjadi? Tidak ada yang meragukan ini. Dia keluar dari perut ikan itu. Allah katakan, seandainya ia tidak bertaubat, ia tidak bertasbih di perut ikan itu, aku akan taruh dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Coba tuh. Maka kemarin kita pelajari banyak orang yang mengatakan gak logis bertaubat untuk mendapatkan rizki. Tidak ada yang bisa menghilangkan rizki itu kecuali dosa. Dan tidak ada yang paling hebat untuk mengembalikan rizki itu kecuali taubat. Apakah Musa bertaubat? Ya, Musa bertaubat. Apakah Nabi? Padahal Nabi ini Nabi yang paling mulia. Dia yang akan membuka pintu surga. Satu-satunya Rasul yang mendapatkan pernyataan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku sudah ampuni dosamu yang lewat Muhammad. Aku sudah ampuni dosamu yang akan datang Muhammad. Dalil bahwa Rasul pun melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil. Dan Allah sudah berikan pernyataan jelas bahwa Nabi sudah Allah ampuni dosanya. Kita wajib meyakini sebagai Ahlus Sunnah, para Rasul melakukan dosa, iya melakukan dosa. Akan tetapi semua dosa mereka telah Allah ampuni. Wajib diyakini. Para Nabi melakukan dosa, iya. Tapi semua dosa para Nabi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun permasalahan mereka melakukan dosa, iya wajib diimani. Tidak ada yang mengimani ini kecuali orang yang beriman. Adapun orang-orang Syiah, mereka mengatakan para nabi tidak melakukan dosa. Ini salah. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, yang akan membuka pintu surga, dia bertaubat enggak kepada Allah? Bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Abu Bakar sini. Ke sini Abu Bakar. Ada apa ya Rasulullah? Jangan sampai kau tinggalkan di akhir tahiyatmu. Jangan engkau tinggalkan, jangan sampai engkau lupa di akhir tahiyatmu berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar, jangan sampai pernah lupa bertaubat di akhir salatmu, setelah tahiyat akhir sebelum salam. Apa bunyi teks taubat yang diajarkan Rasul? Nah, itu tadi yang kita katakan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia adalah bertaubat kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul katakan, aku bertaubat dalam sehari 70 kali minimal. Rata-rata aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Kita jarang bertaubat. Kalau Nabi saja seperti itu, maka bagaimana dengan kita?
Maka dari itu jemaah sekalian, menjelang kewafatan Nabi, Allah turunkan satu surat penuh memberi nasihat kepada Nabi. Nasihat yang sangat agung karena Nabi sudah mau wafat. Apa surat terakhir yang turun kepada Nabi? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inilah surat terakhir yang turun kepada Nabi. Kalau ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, yaitu agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat. Wa raditu lakumul islam madina. Aku ridho agama kalian adalah Islam. Ini ayat terakhir yang turun. Adapun surat terakhir yang turun adalah An-Nasr. Kenapa Allah turunkan surat terakhir ini? Adalah nasihat bagi Rasul, peringatan bagi Rasul bahwa beliau sudah mendekati kematian. Tidak ada lagi turun wahyu kecuali ayat yang tadi. Surat nggak ada lagi yang turun. Kalau surat sudah tidak turun lagi, berarti mau ngapain? Berarti mau wafat, karena dia Rasul. Misinya di atas dunia ini adalah menyampaikan risalah. Kalau ayat sudah sempurna, agama sudah sempurna, berarti ini pertanda beliau mau wafat. Maka Allah katakan, kalau sudah terjadi penaklukan kota Mekah dan orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, juga ini adalah pertanda Rasul mau wafat. Karena awal dakwah dia diusir dari Mekah. Dan di awal dakwah dia disakiti, dia dimusuhi, dia ditolak. Nah, akhirnya dia kembali menguasai Mekah. Ini keberhasilan. Yang tadinya dia diusir, lalu dia kuasai kembali. Yang awalnya dia ditolak, dia disakiti, dia diperangi, yang akhirnya dia diikuti, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nah, ini pertanda kewafatan telah dekat Muhammad. Kalau begitu kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena kematian sudah dekat Muhammad, fasabbih, sucikanlah Tuhanmu dari hal-hal yang tidak layak bagi dia. Sucikanlah Tuhanmu, teruslah engkau mensucikan Allah, sehingga engkau terus menerus semakin hebat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Wastaghfirhu, dan banyak-banyaklah engkau bertaubat kepada Allah. Jadi ada dua hal yang dinasihatkan Allah kepada Rasul karena kewafatan sudah dekat. Terus menerus engkau perbanyak ibadahmu, terus engkau perbaiki rasa syukurmu, perbanyak rasa syukurmu, dan terus menerus engkau bertaubat kepada Allah. Nah, ini sikap kita yang sudah dekat dengan kematian. Kita dekat dengan kematian. Siapa yang lebih dekat dengan kematian? Kita nggak tahu. Tapi secara zahir orang tua lebih dekat kepada kematian dengan orang muda. Walaupun orang muda banyak yang mati, ya enggak? Tapi secara zahir, semakin tua kita berarti semakin dekat pada kematian. Orang yang sehat pun banyak mati, tapi secara zahir orang yang sakit-sakitan juga lebih dekat pada kematian. Walaupun hakikatnya semua dekat pada kematian. Ada yang sehat mati, ada yang sakit-sakitan puluhan tahun gak mati-mati. Iya kan?
Ada yang muda mati, ada yang sudah tua nggak mati-mati. Tapi walaupun hakikatnya semua dekat pada kematian, secara zahir ada yang lebih dekat pada kematian itu. Kalau Rasul selesai dakwah, selesai risalah, dia dekat dengan kematian. Kalau kita semakin tua, semakin dekat pada kematian. Semakin banyak penyakit, semakin dekat pada kematian. Orang yang merasa dirinya semakin dekat pada kematian, ada dua hal yang harus dia lakukan, sehingga apabila kematian itu tiba, dia benar-benar siap. Apa? Teruslah beribadah kepada Allah. Beribadah. Jangan capek, udah mau mati. Salat sunnah. Baca Al-Quran, puasa sunnah, dan seterusnya. Beribadah sekuat tenaga, habis-habisan sampai mati. Ini yang harus dilakukan. Ini yang dinasihatkan Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, taubat. Istighfar sebanyak-banyaknya. Renungkan dosa-dosa yang sudah dilakukan dan taubati dosa-dosa yang secara umum yang Anda ingat maupun yang udah enggak ingat lagi. Ya. Nah, maka dari itu Nabi saja dinasihatkan seperti itu kepada dia menjelang kematian. Kematian sudah dekat Muhammad. Yang harus engkau lakukan, engkau harus lebih hebat lagi beribadah, dan engkau harus lebih hebat lagi bertaubat. Maka dari itu antara lain nikmat yang paling mahal yang Allah berikan pada kita yang masih hidup saat ini adalah kesempatan hidup. Kesempatan hidup. Kenapa Allah berikan saya kesempatan hidup? Supaya saya beribadah sampai mati itu tiba. Kenapa Allah berikan kepada saya kesempatan hidup? Supaya saya bertaubat sampai mati itu tiba. Sehingga inilah orang yang akan masuk surga. Walaupun sisa usia itu sangat singkat. Saya sering sampaikan, Umar masuk Islam sampai dia mati, usianya dalam Islam itu 20 tahun aja. Tapi dia menjadi manusia terbaik dalam posisi kedua setelah Rasul. Kenapa? Karena begitu ia disapa oleh hidayah, tidak tanggung-tanggung ibadahnya, terus menerus bertaubat kepada Allah. Nah, saudaraku sekalian, kalau begitu kenapa Allah masih berikan kepadaku usia yang panjang, kepada kita usia yang panjang? Supaya Anda punya kesempatan untuk terus memperbanyak ibadah, supaya Anda punya kesempatan untuk terus beristighfar, sehingga ketika kematian itu tiba benar-benar siap. Ini kenapa? Karena ibadah yang bernama taubat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi sebab Allah takdirkan setiap rasul melakukan dosa supaya mereka memiliki ibadah yang bernama taubat. Ya, Pak ya? Jadi jangan dianggap taubat ini ibadah yang remeh. Banyak-banyak bertaubat. Alasan berikutnya kenapa harus bertaubat? Kenapa harus bertaubat? Apa buktinya bahwa taubat itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah? Alasan yang kedua, tidak ada ibadah di dalam agama kita yang membuat Allah gembira selain daripada taubat. Enggak ada tuh. Allah, Rasul tidak pernah ngomong Allah gembira dengan rukukmu, Allah gembira dengan sujudmu, Allah gembira dengan bacaan Al-Quran. Enggak pernah itu. Satu-satunya ibadah yang membuat Allah gembira apa? Adalah taubat. Dalam sebuah hadis sahih Nabi katakan, Allah sangat gembira menerima taubat hambanya. Jauh lebih gembira dari orang yang melakukan musafir, yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, melewati padang pasir yang sangat jauh. Di tengah jalan dia capek, kata Nabi. Dia turun dari ontanya, mau istirahat. Begitu ia turun dari ontanya, ini onta kabur. Sementara di atas onta itu makanan, minuman, uangnya. Sehingga kata Nabi,
Dia tidak mungkin melanjutkan perjalanan karena harus jalan kaki, nggak kuat, jauh. Dia juga tidak bisa mundur karena udah jauh. Nggak bisa minta tolong pada orang karena padang pasir, nggak ada orang. Nggak ada yang bisa dijadikan untuk bertahan hidup karena makanan, minuman, uangnya telah dibawa onta itu kabur. Maka kata Nabi, dia terbaring karena putus asa. Tidak ada keraguan dia sedikit pun bahwa dia akan mati, tinggal menunggu mati, maka ia baring. Lalu kata Nabi, tiba-tiba dalam keadaan putus asa, sudah yakin dia hanya menunggu kematiannya tiba-tiba onta itu datang kembali. Tiba-tiba onta itu datang kembali. Begitu dia lihat ontanya datang, langsung dia tangkap talinya. Karena gembiranya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong karena terlalu gembira, kata Nabi. Seandainya dia tidak salah ngomong, dia keluar dari Islam itu. Tapi benar-benar dia salah ngomong. Kenapa dia salah ngomong? Karena terlalu gembira. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil far. Salah ngomong karena terlalu gembira, kata Rasulullah. Kata Rasul, bisakah anda bayangkan bagaimana orang ini gembiranya? Maka ulama-ulama kita dalam mensyarah hadis ini, mereka mengatakan, Rasul ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran. Ibarat orang ini adalah ibarat orang yang sudah mati lalu hidup kembali. Apa yang paling diinginkan orang yang sudah mati adalah hidup kembali ke dunia untuk beribadah. Bisakah anda bayangkan kalau orang yang sudah mati, sementara keinginan dia adalah hidup walaupun sebentar saja. Seandainya Allah kembalikan dia hidup, bagaimana ia gembiranya? Nah, maka seperti itulah gambaran, kata Nabi, bahwa kegembiraan yang dialami orang ini adalah seperti kegembiraan orang yang sudah mati hidup kembali seandainya itu ada. Nabi mengatakan tidak ada lagi kondisi orang yang paling gembira selain daripada orang ini. Akan tetapi apa kata Nabi? Allah jauh lebih gembira dari orang itu. Allah jauh lebih gembira dari orang itu dalam menerima taubat hambanya. Subhanallah. Bisa anda bayangkan kalau Allah seperti itu gembiranya, anda akan diperlakukan seperti apa? Bisa anda bayangkan kalau seperti itu Allah gembiranya dalam menerima taubat, bagaimana nikmat yang akan Allah berikan pada anda? Maka dari itu satu-satunya ibadah yang mendatangkan kegembiraan Allah adalah bertaubat. Maka jangan heran, ada dua orang yang bersahabat, satu taat, satu melakukan dosa, minum khamar terus. Yang taat ini memberikan nasihat, berhenti engkau dari dosamu. Ini orang mengatakan, udah enggak usah banyak komentar, biaran ini dosa, urusanku dengan Tuhan. Hari kedua dinasihati lagi, jawabannya sama. Hari ketiga, ini orang yang taat udah marah. Dia bilang, engkau tidak akan diampuni Allah. Engkau tidak akan diampuni Allah. Saat itu juga kata Nabi, mereka dimatikan Allah berdua. Allah katakan kepada orang yang taat itu, siapa yang ngomong kepadamu bahwa aku tidak memaafkan dia? Kata Allah kepada pelaku dosa itu, wahai hambaku, masuk surgalah engkau karena rahmat. Masuk surga dia, padahal dia pelaku maksiat. Lalu kenapa ini orang yang taat disuruh masuk neraka? Karena dia membuat pendosa ini putus asa atas ampunan Allah. Allah enggak suka. Allah marah. Karena orang ini memberikan jawaban yang membuat pelaku dosa itu putus asa atas ampunan Allah. Sementara kalau ada seorang hamba yang dia bertaubat kepada Allah, Allah sangat gembira. Hadis yang membunuh 100 orang memiliki niat untuk bertobat. Dia belum bertobat, dia baru memiliki niat. Dan kita tahu bahwa dalam agama ini bagaimana cara Allah mencatat amal kebajikan manusia. Kata Nabi, apabila ada orang yang berniat melakukan kebaikan, maka Allah mencatatnya dengan satu kebaikan sempurna. Baru niat itu, walaupun dia tidak jadi lakukan.
walaupun dia tidak jadi lakukan. Maka Nabi katakan, kata Nabi, manusia itu ada 4 macam. Yang pertama adalah manusia yang Allah berikan ilmu tapi Allah tidak berikan kekayaan. Manusia yang Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan kekayaan. Lalu dia berniat, dia bercita-cita, dia berkeinginan, seandainya aku orang kaya, maka aku akan bersedekah, aku akan berzakat, aku akan ini, akan itu. Nah, ini manusia posisi yang kedua. Posisi yang pertama, ada orang yang berilmu lalu dia juga orang kaya, sehingga kekayaannya dia manfaatkan di jalan Allah karena ilmunya. Posisi yang kedua, ada orang yang berilmu tapi dia tidak orang kaya, sehingga dia berkeinginan, dia tahu, dia ingin seandainya aku jadi orang kaya, aku akan bersedekah, aku akan ini dan itu, sehingga dia mendapatkan kebaikan walaupun itu hanya sebatas niatnya saja. Posisi yang ketiga siapa? Adalah orang yang diberikan Allah harta, kelapangan harta, lalu hartanya diberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mulia berikutnya. Adalah posisi yang terakhir, orang yang tidak berilmu dan dia tidak beribadah kepada Allah, juga dia miskin. Nah, ini paling bahaya ini. Udah nggak punya ilmu, nggak mau beribadah, miskin pula. Tapi kalau kita beribadah, biarpun kita miskin, maka setelah kematian tiba, maka kita akan jadi orang baik. Maka dari itu jangan di dunia ini miskin, tidak mau beribadah, lalu mati lebih bahaya lagi. Hati-hati. Nah, jadi cara Allah mencatat amal kita, yang pertama, apabila kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan, kalaupun kebaikan itu tidak jadi kita lakukan, maka Allah mencatat niat tadi dengan satu kebaikan sempurna. Satu. Yang kedua, kita melakukan niat, ada niat untuk melakukan kebaikan, lalu kebaikan itu jadi kita lakukan, maka Allah mencatatnya kebaikan itu minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ini berkaitan dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan keburukan? Apabila kita berniat untuk melakukan keburukan, lalu kita tidak jadi melakukan keburukan itu karena takut pada Allah, maka niat untuk melakukan keburukan tadi lalu tidak jadi dilakukan, itu dicatat sebagai satu kebaikan. Paham ya? Kita berniat mencuri. Tiba-tiba kita ingat Allah, takut sama Allah, kita enggak jadi mencuri. Tapi udah berniat tadi melakukan pencurian. Karena takut sama Allah, enggak jadi kita melakukan pencurian itu. Itu niat mencuri tadi menjadi kebaikan. Kita berniat untuk melakukan dosa, mencuri, lalu kita benaran melakukan pencurian itu, maka dicatat sesuai kadar dosanya. Kalau kebaikan tadi dicatat minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau keburukan yang diniatkan keburukan, lalu keburukan itu jadi dilakukan, Allah catat dosanya sesuai kadar keburukan yang dilakukan. Nah, laki-laki yang membunuh 100 orang memiliki niat ingin bertaubat, sehingga dia pergi menuju sebuah kampung, sebuah negeri. Karena ulama mengatakan kau tinggalkan negerimu ini karena ini negeri yang jahat. Orang-orang di sini kawan-kawanmu di sini pelaku maksiat semua. Kalau engkau ingin bertaubat, engkau harus pindah ke kampung sana karena di sana orang-orang yang bertakwa. Nah, dia pergi karena niat yang sangat ikhlas ingin bertaubat. Di tengah jalan dia mati. Persis di tengah jalan dia mati. Nah, datang malaikat yang mengurus ruh orang yang durhaka. Dia mengatakan ini akan saya bawa ke neraka. Gak lama datang malaikat rahmat. Dia mengatakan ini akan saya bawa ke surga. Ini penduduk surga.
Bukan dia penduduk neraka, dia pelaku maksiat, dia pembunuh. Dia bunuh 100 orang. Malaikat rahmat mengatakan, kan dia sudah memiliki niat untuk bertaubat. Dia ingin bertaubat. Iya, tapi kan dia belum bertaubat. Iya, tapi dia sudah memiliki niat untuk bertaubat. Niat itu adalah sebuah kebaikan. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat. Kata malaikat ini, ukurlah. Kalau dia lebih dekat kepada tujuannya, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia masih lebih dekat kepada negeri aslinya, dia masuk neraka. Karena yang ada baru aja niat. Kalau dia sudah bertobat, ya tentu walaupun lebih dekat dari kampungnya, dia akan tetap masuk surga. Nah, ukur kata malaikat ini. Mereka ukur. Ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, sebenarnya dia mati persis di tengah. Akan tetapi Allah memerintahkan malaikat supaya mereka ukur. Siapa, kemana dia lebih dekat, maka ia akan menjadi seperti itu. Kalau dia lebih dekat ke tujuannya, dia akan masuk surga. Kalau dia lebih dekat ke tempat yang semula, dia masuk neraka. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menggeser jenazahnya ke arah tujuannya sehingga lebih dekat 1 jengkal. Riwayat yang kedua, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jenazah ini mampu membusungkan dadanya sehingga ia lebih dekat ke tujuannya 1 jengkal. Riwayat yang ketiga, Allah memerintahkan bumi untuk melebar sehingga ia lebih dekat ke tujuannya 1 jengkal. Coba perhatikan, kebaikan orang ini hanya 1 jengkal, tidak sampai 1 langkah. Tapi karena niat yang ikhlas untuk bertaubat, ini sungguh sangat luar biasa membuat Allah Subhanahu wa taala gembira. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, bertaubat kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Maka dari itu antara zikir yang paling afdal dalam agama kita adalah istighfar. Istighfar. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Kalau orang bersumpah dengan Allah itu gimana? Kita sehingga bersumpah dengan Allah pada obat bersumpah atau termasuk sihir. Bersumpah karena Allah. Aha. Allah pula harus terbilang kalau maksud itu imannya terus malaikat dan terus kalau kita ini manusia biasa iman itu tidak pesimis kadang naik dan turun. Berarti ada perbedaan antara kita sama Rasul tidak bisa. Karena kata Allah itu Rasul ini bilang saya ini manusia biasa. Itu gimana? Bersumpah dengan nama Allah boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah. Tapi kalau kita lihat Allah bersumpah dengan ciptaannya. Wal laili idza saja wan nahari idza tajalla. Ya. Was subhi idza tanafas wal laili idza as'as. Kalau Allah bersumpah, dia bersumpah dengan salah satu ciptaannya. Itu adalah untuk Allah. Tapi manusia haram hukumnya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Enggak boleh. Demi Rasulullah, boleh enggak? Tidak boleh. Manusia boleh bersumpah, ya boleh. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dalam ilmu nahwu ada huruf qasam namanya huruf sumpah. Alif, ba, ta. Wallahi, waw, ba, ta. Wallahi. Ketika Allah diawali dengan waw, sumpah. Wallahi. Ketika Allah diawali dengan ba, billahi. Ketika Allah diawali dengan ta, tallahi. Nah, ini sudah menjadi sumpah. Apakah boleh dilakukan sumpah? Boleh apabila itu dibutuhkan. Lalu ia melanggar sumpah itu bagaimana? Kalau ia melanggar sumpahnya, maka ia harus membayar kafarah sumpah. Dia harus membayar kafarah sumpah.
Apa kafarah sumpah? Kafarah sumpah puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Ini adalah kafarah sumpah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, Rasul katakan, siapa yang di antara kalian memiliki kelapangan rizki di rumah, maka bawalah ashabus suhbah ke rumah kalian masing-masing untuk makan semampunya. Lalu ada sahabat yang membawa ashabus suhbah. Ashabus suhbah orang yang tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Ada yang membawa 2 orang, ada yang membawa 3 orang, ada yang membawa 4 orang. Rasul membawa 10 orang. Abu Bakar pun membawa 4 orang. Sesampainya di rumahnya, dia katakan kepada anaknya, dia katakan kepada istrinya agar supaya tamunya ini dikasih makanan. Tapi dia sendiri pergi ke rumah Rasul. Nah ini dia, karena dia sangat dekat dengan Rasul. Dia kalau makan sering makan bersama Rasul. Begitu dia bawa tamunya ashabus suhbah ke rumah, Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut justru makan di rumah Rasul. Makan di rumah Rasul. Nah, sesampainya Abu Bakar kembali ke rumahnya, dia lihat tamunya enggak makan. Karena tamunya tidak mau makan kalau Abu Bakar tidak ikut makan. Mereka ikut makan bersama Rasulullah. Abu Bakar ikut makan bersama Rasulullah. Begitu dia kembali ke rumahnya, dilihat tamunya enggak makan. Dia bilang, "Kenapa kalian enggak makan? Apakah anak dan istriku tidak menjamu kalian dengan baik?" "Enggak. Kami ingin engkau makan bersama dengan kami." "Kenapa harus tunggu saya?" "Wallahi saya enggak mau makan. Saya udah makan." Nah, dia bersumpah. Akhirnya dia posisi salah, dia lupa, dia khilaf, dia pun membayar kafarah sumpahnya. Kejadian antara lain berikutnya adalah ketika terjadi fitnah kepada istri Rasulullah Aisyah, dituduh orang-orang munafik bahwa Aisyah telah melakukan zina. Ada dalam Al-Quran ayatul ifki namanya. Yang paling luar biasa, salah satu yang ikut dengan orang munafik menuduh Aisyah berzina adalah keponakan Abu Bakar. Namanya Mistah bin Utsatha. Siapa Mistah bin Utsatha? Keponakan Abu Bakar. Ayahnya, ibunya sudah tidak ada, dia orang miskin, maka semua kebutuhannya Abu Bakar yang menanggung dan dia tinggal di rumah Abu Bakar. Tapi anehnya Mistah bin Utsatha ikut mendengarkan berita ini. Coba bayangin, dia enggak ngomong, dia bukan ngomong. Tapi dia hanya mendengarkan orang munafik itu. Maka tidak boleh itu kalau kita mendengarkan seseorang berbicara kebohongan, lalu kita tetap diam mendengarnya. Atau orang menceritakan aib orang, atau orang memfitnah orang lain. Kita tetap mendengarkannya, walaupun tidak ikut ngomong. Tinggalkan. Kalau enggak bisa nasihatin, tinggalkan. Ya kalau bisa nasihatin, bilangin, kita alihkan aja pembicaraan. Nah, kesalahan Mistah bin Utsatha, dia tidak ikut ngomong bahwa berarti Aisyah siapanya dia? Sepupu. Mistah bin Utsatha tidak ikut ngomongin sepupunya, tapi ketika orang-orang munafik ngerumpi, membongkar, menyebarkan aib Aisyah, padahal itu tidak pernah dilakukan Aisyah, Mistah bin Utsatha diam sebagai pendengar yang baik. Padahal dia nggak ikut komentar. Tapi Allah marah dengan perbuatan Mistah bin Utsatha. Nah, maka ketika Abu Bakar tahu bahwa Mistah bin Utsatha ikut dalam berita bohong ini, dia marah besar terhadap keponakannya ini. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan tarik semua bantuanku dari Mistah. Demi Allah, aku tidak lagi menanggung kebutuhan Mistah. Kenapa? Karena dia ikut dalam berita itu. Dia bersumpah dia tidak lagi
tidak lagi memberikan kebutuhan-kebutuhan Mistah. Padahal ini keponakannya sendiri. Begitu Abu Bakar bersumpah demi Allah, aku tidak lagi memberikan bantuan kepada Mistah, Allah langsung turunkan ayat. Allah langsung turunkan ayat untuk menasehati Mistah, menasehati Abu Bakar. Apa kata Allah? Tidak layak, tidak pantas kata Allah bagi orang yang diberikan Allah kelapangan rizki, lalu ia mengatakan aku tidak lagi membantu saudaraku. Tidak layak. Mistah salah, iya salah. Ingat, tidak boleh menghukum kesalahan orang dengan rizki yang Allah berikan pada Anda. Paham? Anda mungkin membantu anak yatim, membantu orang miskin, bersedekah rutin terhadap orang. Lalu orang itu melakukan kesalahan. Orang itu melakukan kesalahan. Lalu Anda katakan, saya tidak bantu kamu lagi. Dosa besar. Tidak boleh menghukum hamba Allah ini dengan rizki yang Allah berikan kepada dia. Maka dari itu Allah katakan dalam sebuah hadis kudusi, tidak ada yang paling sabar dari aku, kata Allah. Tidak ada yang paling sabar dari aku, kata Allah. Hambaku yang aku ciptakan itu, yang aku berikan rizki kepada mereka, mereka mengatakan aku bukan Tuhan. Mereka mengatakan aku punya anak. Mereka mengatakan aku punya istri. Tapi aku tidak pernah berhenti memberi rizki kepada mereka. Begitu Pak? Hah? Orang-orang kafir, Firaun, Qarun, Haman mengatakan Allah bukan Tuhan. Orang-orang Yahudi, Nasrani mengatakan Allah punya anak, Isa anak Tuhan, Maryam istri Tuhan. Mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Mereka mengatakan malaikat anak Tuhan. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan. Tapi tidak ada yang paling sabar dari aku, kata Allah. Walaupun mereka mengatakan seperti itu, aku tetap berikan kepada mereka rizki. Aku tetap berikan kepada mereka kesehatan. Lalu Anda bagaimana bisa menghukum orang karena kesalahan orang dengan tidak memberikan rizki kepada dia, yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, begitu Abu Bakar bersumpah aku tidak lagi membantu Mistah bin Utsafah, Allah langsung turunkan ayat, tidak pantas bagi orang yang Allah berikan kelapangan rizki sehingga ia menarik bantuannya kepada orang-orang yang lemah dikarenakan orang itu melakukan kesalahan. Tidak boleh. Nah, terus perbedaan kita dengan Rasul tadi apa? Rasul. Para rasul imannya naik terus, enggak turun. Ya. Inilah perbedaan kita dengan para rasul. Dan itulah yang menjadikan mereka lebih mulia dari malaikat. Kita tidak lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena kita naik turun. Jadi kenapa para rasul itu imannya naik turun? Ya memang Allah jadikan seperti itu. Kalau imannya naik terus, kalau memiliki iman, mereka memiliki iman yang sama dengan kita, bagaimana mungkin ia seorang rasul? Ya? Bagaimana mungkin ia seorang rasul? Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arsi makin wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu kata Allah datang dari sisiku, dibawa oleh malaikat Jibril. Innahu laqaulun. Al-Quran itu qaul. Dalam bahasa Arab ada qaul, ada kalam. Kalau saya begini bicara, ceramah, ini namanya kalam dalam bahasa Arab. Ya. Lalu Pak Yogi dengarin ceramah saya, dia mengatakan, dia bercerita di rumahnya persis seperti apa yang saya katakan. Ini namanya qaul. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah qaul. Artinya apa? Al-Quran itu adalah kata-kataku, kata Allah. Al-Quran itu adalah kata-kataku yang diucapkan kembali Jibril persis dengan apa yang ia lihat. Maka la qaulun, ya. Enggak ditambahin, enggak dikurangin. Jibril itu siapa?
Jibril itu adalah malaikat yang sangat mulia. Laqaulu rasulin karim. Dia adalah rasul yang sangat mulia. Rasul ada dua. Rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat siapa? Adalah Jibril. Dia yang membawa Al-Quran itu. Jadi Allah perkenalkan kepada kita Jibril, karena dia adalah yang membawa Al-Quran dari Allah kepada rasul manusia, yaitu Muhammad. Jibril itu orang yang sangat mulia loh. Sangat taat kepada Allah. Bentuk tubuhnya sangat indah kalau kamu tahu, kata Allah. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Jibril itu sangat kuat. Nabi katakan, aku pernah melihat Jibril, dia memiliki sayap 600 sayap. Sehingga semua apa yang kita lihat di atas ini tertutupi oleh sayap Jibril. Nah, kalau begitu hebatnya kekuatan Jibril, lalu siapa yang bisa mengganggu wahyu yang dia bawa? Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau memang wahyu itu adalah di langit disampaikan Allah melalui Jibril, jin pun bisa naik ke langit. Mereka sudah rusak itu wahyu. Yang sampai kepada Muhammad itu udah gak murni. Nah, itu kata mereka. Maka Allah katakan, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sayapnya aja seperti itu. Kalau dia menemukan sayapnya, maka semua apa yang kita lihat di atas ini ketutupan. Nabi katakan dia memiliki sayap 600 sayap. Dzi quwwah, dia adalah orang yang sangat kuat. Matin, dia sangat kokoh. Dia tinggal di samping aras Allah. Karena mulianya dia, Jibril itu ada di mana? Jibril itu ada di samping aras Allah, menunjukkan kemuliaan. Maka Nabi katakan, pemimpin-pemimpin, raja-raja yang adil kelak di akhirat akan duduk di samping singgasana Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil, mereka akan duduk di samping singgasana Allah. Maka saat ini Jibril ada di mana? Ada di samping arasnya Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Dia di aras, di langit itu ditaati seluruh malaikat. Nabi katakan, ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat bagaimana Jibril itu sangat ditaati. Kalau udah lewat, minggir semua. Aku dibawa Jibril ke surga. Jibril mengatakan kepada malaikat Ridwan, Ridwan buka surga, Muhammad mau lihat. Tunduk. Jibril membawa aku ke neraka. Dia katakan kepada Malik, Malik buka surga, Muhammad mau lihat. Tunduk. Muta'in. Dia ditaati di langit. Kalau malaikat aja taat sama dia, apalagi jin. Ada yang berani kan? Ini menjelaskan kemurnian Al-Quran. Nah, muta'in sama amin, dia itu ditaati di langit. Karena taatnya dia kalau turun banyak malaikat yang ngawalnya. Jokowi kalau pulang banyak pasukan pengaman presiden yang ngawal. Orang yang kuat itu, orang yang berpengaruh itu, orang yang ditaati itu, ya kemana-mana dia diikuti. Kalau Jibril turun membawa wahyu, dikawal dengan malaikat yang sangat banyak. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh. Kalau malam Lailatul Qadar mulai terbenam matahari, satu persatu malaikat turun dari langit sampai bumi ini penuh dengan malaikat. Nabi katakan ketika malam Lailatul Qadar tiba, bumi lebih banyak di bumi malaikat ketimbang kerikil yang ada di bumi. Kenapa begitu? Satu persatu turun, mulai terbenam matahari, satu persatu malaikat turun. Jokowi kalau mau pulang ke Bogor, ada yang duluan nggak ke Bogor? Ada. Semua pertigaan itu udah ngawal semua PM tuh. Kenapa? Karena mau datang orang kuat, mau datang orang hebat. Maka malam Lailatul Qadar apabila tiba, maka malaikat turun ke bumi satu persatu sampai fajar tiba, sehingga bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Kenapa? Karena komandannya turun. Siapa? Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh, yaitu Jibril. Nah, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah saudara kalian, teman kalian itu
adalah orang gila. Karena yang paling tidak diterima oleh orang musyrik, pertama, enggak yakin pada hari akhirat. Yang kedua, enggak yakin Nabi itu adalah Rasul. Yang ketiga, enggak yakin kalau Al-Quran itu benar. Ini yang paling dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka membenci Muhammad. Mereka mengatakan Al-Quran itu sihir Muhammad. Mereka mengatakan Muhammad adalah gila. Maka Allah katakan, setelah Allah memperkenalkan Jibril, Allah katakan, ma sahibukum bimajnun. Saudara kalian, sahabat kalian itu, siapa maksudnya? Muhammad itu sahabat kalian loh. Kalian bersahabat dengan dia 40 tahun. Sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul, kalian bersahabat dengan dia. Masa kalian gak kenal sahabatmu? Bagaimana wataknya selama 40 tahun kau bersahabat dengan dia? Kau tahu betul dia siapa? Kan kalian yang ngomong dia Al-Amin. Dia orang terpercaya, bukan orang pengkhianat, bukan orang pembohong dan lain-lain. Kalian kan yang memberikan gelar itu, karena memang dia adalah sahabat kalian. Lalu begitu aku turunkan Al-Quran, kalian bilang dia gila. Kalian bilang dia orang tukang sihir. Kalian bilang Al-Quran itu sihir dia. Kalian bilang dia gila. Bagaimana mungkin orang gila bisa menyihir? Tukang sihir itu orang bilang apa, Pak? Kalau dukun orang bilang apa? Orang apa? Orang pintar kan? Karena pintarnya dia bodohin orang. Iya kan? Orang tukang sihir, dukun, orang bilang sekarang tuh orang pintar. Kenapa? Karena pintar dia. Semua orang yang datang dia bodohi. Lalu kalian katakan Muhammad itu adalah orang gila. Lalu bagaimana orang gila bisa menjadi seorang penyihir? Kan gak ada yang cocok tuduhan ini. Dia juga adalah sahabat kalian. Kalian tidak pernah menemukan celah daripada akhlaknya. Nah, jadi ini diperkenal Allah Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy. Artinya, memang Rasulullah itu sebelum pun dia diangkat menjadi rasul tidak ada celah dalam akhlak. Tidak ada celah dalam akhlak. Karena memang para rasul itu adalah memiliki iman yang terus-menerus naik. Tidak turun. Kalau imannya turun, bagaimana ia akan menjadi seorang rasul? Tidak mungkin ya. Tapi kalau kita imannya naik, imannya turun. Allah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Tadi dikatakan zikir afdal istighfar. Tapi ada juga afdal zikir fa'lam. Ya. Saya tidak katakan zikir paling afdal istighfar. Antara lain zikir yang paling afdal. Ya. Antara lain zikir yang paling afdal. Apa zikir yang paling afdal? Adalah la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Sekarang ada yang viral. Siapa yang viral sekarang? Ada kiai ngomong bahwa la ilaha illallah bukan kunci surga. Ini tambah kacau ini karena banyaknya media, banyak yang komentar. Ada seorang kiai ngomong bahwa la ilaha illallah itu bukan kunci surga. Ya, hati-hati ya, maka terus belajar. Nah, jadi zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Antara lain apa zikir yang paling afdal adalah subhanallah. Ya, Nabi SAW katakan kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat yang sangat mudah diucapkan lisan. Lalu kalimat ini saqilatani fil mizan, sangat berat nanti timbangannya di akhirat. Habibatani lirrahman. Dia zikir ini sangat luar biasa mendatangkan rahmat Allah. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kita kemarin udah pelajari. Siapa yang banyak-banyak mengucapkan kalimat subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim, ini adalah sebab rizki yang sangat luar biasa, sebab yang sangat luar biasa mengeluarkan orang dari kesulitan. Maka saya katakan kemarin dalam pembahasan Ar-Rahman, seluruh binatang itu tidak punya masalah dalam rizkinya. Tidak seperti kita. Binatang tidak punya akal. Tapi tidak ada binatang yang punya masalah dalam rizkinya. Ternyata apa
yang menjadi sebab mereka tidak punya masalah dalam rezekinya? Allah katakan mereka bertasbih kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kalian enggak ngerti bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi tasbih itu sangat luar biasa mudahnya diucapkan, sangat luar biasa beratnya kelak ditimbang di akhirat, sangat luar biasa mengundang rahmat Allah. Maka makhluk yang bernama binatang itu tidak punya masalah dalam masalah rizki, adalah karena mereka terus bertasbih. Cuman kamu enggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, kata Allah. Maka orang yang ada di surga, ketika mereka menginginkan apapun di surga, mereka memintanya dengan tasbih. Nabi mengatakan semua zikir berhenti di pintu surga selain daripada tasbih. Selain daripada tasbih. Kalau kita nanti di surga ingin itu hanya mengatakan subhanallah, datang itu. Apa yang Anda inginkan hanya mengucapkan subhanallah, tidak mengatakan ya Allah aku ingin ini. Enggak. Tapi kita mengatakan subhanallah, dia langsung datang. Ya. Nah, seterusnya apa? Kalimat atau zikir yang paling afdal adalah istighfar, bertaubat kepada Allah. Maka perhatikan apa yang membuat Yunus keluar dari perut ikan. Saya sering sampaikan ini, musibah kesulitan yang dialami Yunus ini adalah kesulitan yang paling tinggi di dunia. Tidak ada lagi kesulitan di atas itu. Kenapa? Karena ia ditelan ikan. Ikan itu menelan dia di malam hari. Lalu ikan itu masuk ke dasar lautan. Selama 40 hari ia ada di perut ikan itu, dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan mati ini bukan kesulitan. Ini bukan kesulitan yang paling berat. Tapi kenapa ini dinamakan kesulitan yang paling berat? Adalah karena dia di dalam perut ikan itu dalam keadaan hidup. Logika mana yang mengatakan dia bisa keluar dari perut ikan itu? Logika mana yang mengatakan dia keluar dari perut ikan itu? Gak ada logika yang bisa mengatakan masih mungkin dia keluar dari perut ikan itu. Sudah 40 hari dia ada di perut ikan itu, dan ikan itu ada di dasar lautan. Apa yang membuat dia keluar dari kesulitan itu? Dia menggabungkan 3 hal zikir. Dia menggabungkan 3 hal zikir yang sangat luar biasa. Apa dia katakan? La ilaha illa anta. Ini apa nih? Kalimat tauhid yang tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa dia katakan? La ilaha illa anta. Yang kedua apa dia bilang? Subhanak. Apa itu? Tasbih. Yang ketiga apa dia katakan? Inni kuntu minadh zalimin. Apa ini? Istighfar, taubat. 3 zikir yang sangat agung. La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Dia menggabungkan 3 hal itu. Maka dia katakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dia menggabungkan 3 zikir yang sangat luar biasa. 3 zikir yang sangat luar biasa mendatangkan rahmat dan mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Maka dari itu Nabi katakan, siapapun yang mengalami kesulitan lalu dia ucapkan kalimat itu, maka ia akan keluar dari kesulitan itu. Masuk akal enggak? Kadang-kadang kita melogikakan apa yang dikatakan Allah, tapi apa pun yang dikatakan Allah dan Rasulullah tidak pernah salah. Kata Allah, kata Nabi, kalau dia ucapkan ini zikir, kalau dia dalam kesulitan, dia keluar dari kesulitan itu. Kesulitan saya di tol antri Ustaz. Coba aja baca itu. Coba aja baca. Terus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti ada solusi enggak? Yang ngomong adalah Nabi, tidak mungkin meleset, ya. Nah, jadi Allah katakan seandainya Nabi Yunus tidak bertauhid, tidak beristighfar, tidak bertasbih di dalam perut ikan itu, maka aku akan taruh dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Nah, maka dari itu ini adalah 3 zikir yang sangat luar biasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.